Oke, sekarang kita lanjut. Masih ada lagi satu lagi teorema akibat dari sifat Archimedean untuk yang ketiga. Ya. Nah, bunyinya adalah jika Y adalah bilangan real yang positif, maka ada bilangan asli N yang bergantung pada Y dengan syarat atau sedemikian sehingga Y itu kurang dari atau sama dengan kurang dari NY, tidak sama dengannya. Kemudian lebih dari Y itu lebih dari NY kurang 1. Ya. Kita rapikan dulu tulisannya. Ini dikurang 1, ini kurang dari atau sama dengan. Oke. Nah, jadi buktinya ini adalah tetap menggunakan sifat Archimedean. Jadi harus tahu isi dari sifat Archimedean tadi, setiap bilangan positif atau setiap bilangan real, katakan Y di sini secara khusus positif, ada bilangan asli yang lebih besar dari dia. Ya. Nah, itu. Setiap bilangan positif selalu ditemukan bilangan asli yang lebih besar dari dia. Nah, jadi sebenarnya sudah langsung nampak bentuknya ya. Nah, tetapi kita tuliskan supaya lebih jelas bahwa kita kumpul dulu semua bilangan asli yang lebih besar dari Y. Jadi kita beri nama ya. Tadi kan dengan sifat Archimedean. Sifat Archimedean itu atau Archimedes itu Y lebih dari 0, maka ada bilangan asli yang lebih besar dari Y. Coba kita kumpulkan dulu bilangan asli yang lebih besar dari Y. Jadi kita beri nama himpunan Y, yaitu anggotanya adalah bilangan asli. Anggotanya adalah bilangan asli yang lebih besar dari Y ini. Nah, jadi kalau misalnya contoh ya supaya lebih konkret atau ada visual, misalnya apa itu E 4,6 misalnya, maka itu adalah himpunan bilangan asli yang lebih besar dari 4,6. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 4,6 adalah 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan asli karena Y-nya adalah positif, maka tidak tertutup Y sendiri adalah bilangan asli. Misalnya 8. Maka E8 sesuai dengan definisi ini adalah bilangan-bilangan asli yang lebih dari 8. 9, 10, 11. Nah, selanjutnya ada sifat terurut rapi, ya. Well ordering, order, property. Kalau terjemahkan ada sini dari himpunan bilangan asli ya. Of
natural number. Jadi sifat terurut rapi terjadwal baik dari subset himpunan bilangan asli. Nah, isinya adalah setiap subset tidak kosong dari himpunan bilangan asli akan mempunyai unsur atau bilangan terkecil. Ya. Jadi E tidak kosong, kemudian dia adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan asli, maka himpunan E ini contohnya tadi, mempunyai elemen atau bilangan terkecil lah, bilangan terkecil. Ya. Nah, baru kita sebutlah, misalkanlah bilangan terkecil itu NY adalah bilangan terkecil tersebut. Ya. Nah, jadi ini contohnya bilangan terkecilnya 5, bilangan terkecilnya 9. Tentu dia harus lebih besar dari 4,6. Dia harus lebih besar dari 8. Ya. Nah, jadi dalam hal ini bahwa ya dari sini sudah dapat bahwa ini tadi kita sebut tadi sebagai NY ya. NY itu bahwa NY itu sudah harus lebih dari Y itu 1. Nah, tetapi karena NY adalah bilangan terkecil, ya seperti ini. Contohnya bilangan terkecil, maka NY kurang 1, NY dikurang 1 itu tidak lagi ada di dalam Y, ya, karena ini tadi. Nah, jadi dalam kasus ini, ya, NY adalah bilangan terkecil dari himpunan EY, maka jadi maksudnya di situ EY, di situ ini. Nah, kalau kita susun ini enggak usah ya, maka dia adalah mulai dari NY tambah 1, NY tambah 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dikurangi 1, maka tidak ada lagi di dalam EY. Ya, ini. Nah, jadi dengan demikian, bahwa NY kurang 1 itu, ya, pada kalau kita buat tadi di sini gambarnya misalnya, ini kita hapus dulu ya. Loh, suruh hapus malah. Ini. Ya, kalau digambar, tadi di sini Y, di sini bilangan asli NY, kemudian NY tambah 1, NY tambah 2, di sini mundur ke kiri sejauh 1 satuan, ini menjadi NY dikurang 1, mundur lagi NY kurang 2. Jadi NY kurang 1 itu sudah lebih kecil dari Y.
ya. Ini mana ini? Ini. Nah, dalam kasus kalau Y berketepatan sama dengan bilangan asli seperti ini, ya, tetap NY kurang 1 itu tidak ada di dalam himpunan EY. Tetapi kalau di sini Y-nya, ya, ini persis bilangan asli di sini, kan EY adalah bilangan yang lebih bilangan asli yang lebih besar dari Y. Tetap mulai dari NY tambah 1, NY tambah 2 sebagai anggota dari EY ini. Nah, jadi kalau di sini, maka Y dimungkinkan sama dengan bilangan asli NY kurang 1. Maka di sini adalah bisa menjadi sama ini, ya. Jadi karena kasus ini, contohnya ini, ya. Nah, kalau E8, nah, jadi sudah dapat, ya. Tadi ini disatukanlah dengan ini, ya. Jadi sehingga, untuk setiap bilangan yang Y yang positif, ada bilangan asli N yang bergantung pada Y, sedemikian sehingga ini NY dikurang 1 kurang dari itu sama dengan Y kurang dari NY. Nanti ini akan sering digunakan atau akan digunakan dalam membuktikan sifat kepadatan bilangan rasional, ya, atau sifat kepadatan. Nah, artinya di sini bilangan X, di sini bilangan Y, ini bilangan rasional, ini bilangan rasional, bilangan real, nanti diantaranya ada bilangan rasional. Ini bilangan rasional itu kan bilangan real, ini diantaranya lagi adalah bilangan rasional, ini diantaranya lagi adalah bilangan rasional, begitu terus sehingga dia menjadi padat. Nah, nanti alasannya ini teorema akibat sifat Archimedean yang ketiga ini, dan ini diturunkan dari sifat Archimedean, ya. Nah, jadi semua adalah deduksi, sistem deduktif aksiomatik, ya. Saya jelaskan sedikit kenapa matematika itu disebut dengan sistem deduktif aksiomatik. Nah, mendeduksi menyimpulkan berangkat dari aksioma-aksioma, yaitu pernyataan. Pernyataan tidak sama dengan pengertian. Nah, pengertian ini adalah definisi, ya. Contohnya, dan ada definisi dan ada pengertian pangkal. Ada pengertian pangkal. Di sini pernyataan ini sering disebut dengan aksioma, ya. Jadi kita tadi mulai dari aksioma sifat kelengkapan. Dari situ diturunkan lagi sifat Archimedean. Ya, tentunya yang 21 tadi digunakan materi sifat aljabar itu, ya. 21, 22, 23 sudah masuk itu ke sini atau ke sini bisa saja. Nah, dari sifat Archimedes itu diturunkanlah
teorema akibat sifat Archimedes 1. Ya. Dari 1 ini turunkan lagi teorema akibat sifat Archimedes 2. Dari sifat Archimedes ini tadi ya diturunkan teorema akibat sifat Archimedes 3. Nah, jadi nanti ini 1 atau 2 atau 3 ya nanti akan digunakan lagi ya. Sebentar lagi kita akan membuktikan keberadaan akar 2. Keberadaan akar 2. Nah, ini nanti sering kita gunakan sifat Archimedes atau secara spesifik nomor 2 ini kita gunakan. Nah, jadi semua adalah mendeduksi, menyimpulkan ya. Jadi ini disimpulkan dari sini. Teorema akibat sifat Archimedes 2. Teorema akibat sifat Archimedes 2 dideduksi dari teorema akibat sifat Archimedes 1. Teorema akibat sifat Archimedes 3 dideduksi dari sifat Archimedes. Sifat Archimedes dideduksi dari aksioma sifat kelengkapan. Ya. Ya, selain itu juga ada konsep tadi, ya, konsep-konsep dari pengertian. Harus tahu juga apa artinya pengertian batas atas, pengertian batas bawah. Harus tahu ke sini dan ke sini juga. Harus tahu juga pengertian apa? Infimum. Harus tahu juga pengertian supremum dan konsep di dalamnya. Baru dia berangkat ke sini terus. Jadi kalau ini tidak bisa, dibaca dulu kembali, harus tuntas. Makanya pengertiannya kan dari awal. Apa arti pengertian batas atas? Berikan contoh. Berikan yang tidak termasuk contoh. Begitu juga batas bawah. Begitu juga infimum supremum. Apa sifat-sifat yang berlaku di antara mereka. Ya, baru bisa masuk ke sini. Masuk ke sini. Kalau di sini tidak tuntas, ya nanti sia-sia ini semua. Ya, oke. Sampai sekian dulu.